Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Fakta seputar tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu kian jelas. Sedikit demi sedikit kita sudah mulai mendapat gambaran apa sesungguhnya yang terjadi. Tim kuasa hukum Barada atau Barada Richard Eliezer yang baru ini kan kita tahu kemarin hari Sabtu tim pengacara Barada Richard Eliezer ini mengundurkan diri dan kemudian sudah ada pengacara yang baru. Itu dia mulai membuka fakta yang sangat bertolak belakang dari informasi-informasi yang beredar sebelumnya. Bahkan juga bertolak belakang dengan pengakuan-pengakuan dari Barada Richard Eliezer sebelumnya. Barada atau Richard Eliezer dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terbarunya mengungkapkan bahwa atasannya Irjen Verdi Sambo itu memegang senjata api di samping jasad Brigadir Yosua. Hal itu dikatakan pengacara Barada yang baru, Deolipa Yumara. Kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan yang terbaru setelah BAP sebelumnya dicabut. Itu kata Deolipa pada hari Ahad 7 Agustus 2022. Menurut keterangan dari Deolipa, ada perbedaan keterangan antara BAP atau berita acara pemeriksaan terdahulu dengan yang terbaru. Dalam BAP yang baru sudah diungkap secara transparan kejadian yang sebenarnya. Dalam BAP yang baru itu Barada Richard mengaku dia mendengar suara keributan di bawah ruang tamu saat sedang berada di lantai atas. Kemudian Barada turun dari lantai atas dan ketika dia berada di tangga, dia melihat Irjen Verdi Sambo memegang pistol dan di sebelahnya terkapar Brigadir Yosua, jasad Brigadir Yosua yang bersimbah darah. Klien kami hanya bawahan yang harus menuruti perintah atasan. Saat kejadian berada di tempat dan waktu yang salah, kemudian dibuat skenario harus begini. Padahal begitu, itu cerita Deolipa. Sementara rekan dari Deolipa, Muhammad Burhanuddin, itu kepada CNN Indonesia menyatakan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo berada di lokasi saat Brigadir Yosua ditembak. Ada di lokasi katanya ketika dikonfirmasi hari Senin ini ya. Dan Burhanuddin mengatakan sosok atasan yang memerintah kliennya untuk menembak Brigadir Yosua juga berada di lokasi yang sama ketika insiden maut itu terjadi. Nah, tetapi Burhanuddin itu tidak mau menjelaskan siapa sosok atasan yang memberi perintah itu. Ia hanya mengatakan sosok yang dimaksud tersebut merupakan atasan kedinasan, bukan atasan ketika dia ditugaskan. Nah, seperti kita ketahui kan sekarang Barada Barada Richard Eliezer ini ditugaskan untuk menjadi supir pribadi Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo. Kita sudah bisa mereka-reka siapa atasannya. Atasan kedinasan yang di tempat lokasinya itu tutur Burhanuddin. Dari keterangan dua orang pengacara Barada Richard Eliezer tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, bahwa benar Barada Richard Eliezer terlibat dalam penembakan Brigadir Yosua. Ini konsisten dengan pengakuan dia sebelumnya. Bedanya ini Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua itu karena perintah atasan. Dia dalam kondisi tertekan harus menuruti perintah atasannya. Jadi tidak benar terjadi tembak-menembak dalam upaya dia membela Putri Chandrawati ya. Ini sebelumnya seperti versi sebelumnya. Nah, siapa atasannya? Soal ini Deolipa tidak menjelaskan. Dia hanya menyebutkan sosok atasan itu. Sosok atasan ini baru diungkap oleh Burhanuddin. Dia kalau dikatakan tadi kedinasan, atasan kedinasan berarti dia bukan Verdi Sambo karena dia ini adalah atasan secara penugasan ya. Ini kita ketahui bahwa Verdi Sambo adalah kepala divisi Propam dari Polri, di Mabes Polri, sementara secara kedinasan itu Barada inilah anggota Satuan Brimob ya. Ini biasanya kalau nggak salah ini saya dikenal istilahnya sebagai BKO ya, bawah kendali operasi. Jadi Barada ini adalah anggota Brimob yang ditugaskan di BKO kan di divisi Propam dengan tugas menjadi sopir istri Putri Chandrawati. Menjadi sopir Putri Chandrawati, istri
dari Verdi Sambo. Seperti kita ketahui, Baradae ini jelas disebutkan sebelumnya dia adalah anggota resimen pelopor dari Korps Brimob. Bahkan sebelumnya disebutkan bahwa ini dia jago tembak di kesatuannya, bahkan pelatih tembak. Gitu. Jadi berarti yang dimaksud oleh Burhanuddin ini atasan dari Baradae itu di kesatuan Brimob dong ya. Siapa dia? Burhanuddin memberi petunjuk, clue bahwa atasan itu berada di lokasi kejadian. Berarti dia ini adalah anggota Brimob yang pangkatnya lebih tinggi dari Baradae dan sama-sama ditugaskan di divisi Propam. Kalau dia juga berada di lokasi, jadi kemungkinan ini adalah anggota Brimob yang juga ikut bertugas di rumah dinas Verdi Sambo. Siapa dia? Apakah Brigadir Kepala Riki Rizal? Nah, ini kenapa orang jadi menduga-duga ini karena Brigadir Kepala Riki Rizal saat ini telah ditetapkan penyidik dari tim sus menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dia dikenakan pasal 340 ini pembunuhan berencana dengan subsidiar atau junto pasal 55 dan 56 ini penyertaan. Beda dengan Baradae yang sudah dikenakan pasal 338 pasal pembunuhan dengan atau Yunto pasal 55 dan 56 turut serta melakukan pembunuhan. Saya mencoba mencari informasi ini saya belum ketemu apakah Bribka Riki Rizal ini itu anggota Brimob. Kalau saya lihat di sini ini salah satu fotonya ini misalnya ketika foto bersama dengan Verdi Sambo dia menggunakan baret biru, ini baret divisi Propam. Sementara itu yang paling sebelah paling kiri itu ada atau kan kalau di layar itu sebelah kiri, kalau di posisi berdirinya Verdi Sambo dia sebelah kanan, yang paling ujung itu adalah Barada E. Dia menggunakan baret dari Brimob. Tapi kalau kita lihat ini Brigadir Yosua kan ini juga sama-sama juga dari Brimob. Dia juga menggunakan baret biru nih, baret divisi Propam. Nah, kedua, ini soal peran Sambo. Dari penjelasan Burhanuddin, perintah penembakan itu bukan kita bisa simpulkan itu bukan berasal dari Sambo sebagai atasan tempat penugasan. Namun Sambo ada di lokasi penembakan. Kalau kita kembali menyimak versi dari Diolipo, justru tadi sudah tegas, Verdi bukan hanya berada di lokasi, tapi dia memegang senjata dan di sampingnya sudah terkapar, tergeletak tubuh Brigadir Yosua yang bersimbah darah. Apakah Verdi Sambo yang menembak Brigadir Yosua? Itu tidak dijelaskan. Dalam berita acara pemeriksaan, sebagaimana yang dikutip Diolipa, Baradae ketika turun tangga melihat Verdi Sambo memegang senjata dan Brigadir Yosua bersimbah darah di sebelahnya. Begitu penjelasannya. Dengan pengakuan ini berarti tidak benar bila Baradae terlibat tembak-menembak dengan Brigadir Yosua. BAP terbaru ini membantah sekaligus membatalkan keterangan sebelumnya bahwa dia menembak 3 kali yang mengakibatkan Brigadir Yosua tumbang, tersungkur, dan kemudian dia menghampiri tubuh Yosua yang sudah terkapar itu, dan kemudian dia melepaskan lagi 2 tembakan untuk memastikan Brigadir Yosua tewas. Pertanyaannya kapan Baradae menembak Yosua? Sebab soal Baradae menembak Brigadir Yosua ini tetap diakui ya oleh pengacaranya, juga diakui. Hanya saja disebutkan bahwa dia menembak karena perintah atasan. Dari 2 penjelasan tadi, maka untuk sementara ini ya apa yang bisa kita simpulkan ya? Pertama, ini Verdi ada di lokasi, jadi dia tahu persis apa yang terjadi. Kalau menyimak penjelasan Baradae yang dituturkan pengacaranya, dia malah sudah ada di lokasi penembakan di lantai 1 lebih dahulu dibandingkan Baradae. Karena tadi kan ketika Baradae turun, dia sudah melihat Verdi Sambo itu ada di samping jasad dari Brigadir Yosua dan megang senjata. Kedua, bukan Verdi Sambo yang memerintahkan Baradae menembak, tapi atasan kedinasan yakni anggota Korps Brimob yang pangkatnya lebih tinggi dari Baradae dan dia berada di lokasi. Yang ketiga, ini saya kira poin yang paling krusial karena disebutkan Verdi Sambo memegang senjata di samping tubuh Brigadir Yosua. Apakah dia pelaku penembakan? Yang ini yang saya kira masih harus dibuktikan. Karena bisa saja ya itu Verdi Sambo mungkin mendengar peristiwa tembak-menembak itu, dia keluar dan dia kemudian mengamankan senjata atau dia memegang senjata untuk antisipasi karena ada peristiwa tembak-menembak. Bisa saja terjadi begitu. Atau kalau dia misalnya dia di situ melihat tembak-menembak dan kemudian dia berhasil dia mengamankan senjata itu. Tapi saya kira
sebagai penyidik senior, apalagi seorang jenderal, Sambo pasti tahu dia tidak mungkin lah mau memegang senjata yang dipakai dalam tanda petik ini pembunuh Brigadir Yosua. Karena itu barang bukti ya, kalau sampai dia memegang barang bukti itu kan nanti semacam sidik jarinya dari senjata itu dan itu bisa memberatkan dia. Keempat, ini yang jadi pertanyaan besar dan menuntun kita untuk mengungkap apa peran sesungguhnya dari Baradae. Untuk poin ini ada dua fakta yang cukup kontradiktif menurut saya. Pertama kan Baradae itu mengakui dia diperintah menembak Brigadir Yosua oleh atasannya. Namun pada saat turun dia melihat Ferdi Sambo memegang senjata dan tubuh Brigadir Yosua sudah tergeletak bersimbah darah. Jadi untuk apalagi dia harus menembak? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dia menembaknya? Apakah ketika Brigadir Yosua sudah terkapar itu dia kemudian diminta menembak lagi? Nah, kalau dia diminta menembak di sini kan kita belum tahu apakah ketika dia ditembak itu Brigadir Yosua sudah meninggal atau belum. Saya kira nanti dari hasil otopsi juga bisa menyimpulkan ini, tembakan apa yang mengakibatkan kematian terhadap Brigadir Yosua ini. Kalau menyimak pengakuan Baradae dan kemudian sekarang polisi telah menangkap Brigadir Kepala Riki Rizal, rasanya sih kasus ini akan pengungkapannya itu hanya soal waktu saja. Penyidik ini mungkin dalam waktu dekat akan segera menetapkan siapa tersangka atau siapa pemeran utama dalam peristiwa ini. Tapi sekali lagi itu kalau menggunakan logika bahwa ini peristiwa kriminal biasa. Tapi kan kita tahu peristiwa ini yang kata para senior polisi itu hanya perlu waktu 1 sampai 2 hari, sekarang sudah berlarut sudah sampai 1 bulan. Jadi ada soal-soal non teknis penyidikan, ada soal-soal yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus sebagai Ketua Kompolnas, ini ada hambatan psikohierarki dan ada hambatan psikopolitis. Tetapi saya kira mungkin kalau kita lihat perkembangannya ini, apalagi kemudian ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka pelanggaran disiplin, dan dia juga sudah ditahan bersama dengan sejumlah perwira tinggi lainnya, termasuk juga perwira menengah, ini hambatan-hambatan itu saya kira mungkin sudah disingkirkan oleh Mabes Polri, dan penyidik dengan begitu bisa lebih leluasa untuk segera memberikan progres tentang peristiwa atau apa yang terjadi sesungguhnya di balik tewasnya Brigadir Yosua. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.